Oke, langkah pertama kalau Anda sudah masuk ke halaman page, maka buat halaman baru. Saya mulai dari halaman baru, walaupun tadi sudah ada. Oke. Nah, di sini kasih nama, biar Anda tidak bingung. Karena kalau tidak dikasih nama, nanti akan banyak Elementor 8, Elementor 9, Elementor 10. Anda bingung nanti yang kerjaan terakhir kemarin apa. Nah, misalkan saya kasih nama home. Tadi saya sudah ada home ya, namanya home. Eh, saya kasih home 2 ya, misalkan. Kalau sudah, Anda edit with Elementor. Oke, edit with Elementor. Langkah berikutnya adalah masuk ke setting. Masuk ke setting, di sini nama home 2, kalau mau diubah juga bisa di sini. Langkah berikutnya adalah nyeting layoutnya dulu, page layoutnya. Di page layout, kemudian saya ubah ke Elementor Canvas. Agar tampilannya seperti nanti halaman jadinya seperti apa. Kemudian di sini ada structure. Structure ini kayak layer. Bisa Anda aktifkan atau tidak. Bisa lewat ini ya, icon di sini. Kemudian langkah berikutnya adalah menambahkan kontainer. Kontainer yang paling dasar ya. Kemudian saya klik plus, flexbox, kemudian posisinya tadi kita yang pertama itu kan posisinya kanan kiri ya, horizontal aja dulu. Oke, kontainer yang paling bawah ini lebarnya adalah 940. 940. Kemudian kita mau full screen. Di sini ada keterangan to achieve full height, untuk mendapatkan tinggi full gunakan 100 VH. Di sini sudah ada keterangan, jadi kita gunakan ubah satuannya dulu menjadi VH, kemudian ini menjadi 100. Oke. Langkah berikutnya adalah apa? Nambahkan background. Ya, nambahkan background. Nambahkan background, maka kita perlu ngedit kontainernya di bagian style. Ya, perhatikan kontainer yang di sini masih kosong ya. Kemudian bagian style, kita cari backgroundnya. Background. Kemudian kasih gambar. Nah, gambarnya sudah ada. Saya tidak merekam ulang untuk yang upload gambar ya, nanti bisa ditanyakan ke temannya. Cari gambar yang namanya BG Image -1, karena di sini ada banyak ya. Ini ada satuannya. Saya cari BG Image 1 kalau salah. Ya ini. BG Image -1.jpg. Ya. Karena ukurannya itu yang pas untuk di background. Select. Maka pada dasarnya ini sebenarnya sudah ada gambar, cuman terlalu besar. Apa ya, full dia agak melebihi ke kanan. Kemudian kita atur posisinya. Posisinya adalah center. Ya, sudah mulai ke tengah dia. Kemudian attachmentnya scroll. Kemudian repeatnya no repeat. Kemudian display size cover. Nah, ini sudah pas posisinya. Oke, satu pekerjaan ini sudah. Ini di save draft dulu untuk mengamankan kerjaannya. Kalau tidak di save draft,
Nanti kerjaannya bisa hilang. Oke. Langkah berikutnya adalah menambahkan tulisan. Ya, sebentar. Saya buka web yang mau kita buat seperti apa. Oke, ini adalah web yang rencananya kita mau buat, yaitu di sini ada tulisan, ini logo, ini tulisan, dan ada tulisan lebih kecil. Untuk memudahkan, kita bagi ini menjadi dua kontainer ya. Ya, kita bagi ini menjadi dua kontainer. Kontainer yang sini sama satu lagi sebelahnya. Ya, ini. Jadi maka kita buat dua kontainer dulu. Kita buat dua kontainer, yaitu dengan cara pastikan kita ngeklik di kontainernya yang masih kosong ini, kita tambahkan plus. Kemudian Anda drag kontainer masuk ke dalam. Pastikan posisi kontainer yang baru ada di bawah kontainer yang atasnya. Artinya dia sub. Kalau kita ngomong kontainer atas bawah, itu kalau dua itu gampang. Kalau ada 4, nah, yang atas itu yang mana? Ada 4 ya. Biasanya kita nyebutnya ada yang parent ya, parent container. Parent container itu ya, ini child container, ini parent container. Child container itu anaknya dari yang kontainer atas. Kalau saya klik parentnya berarti yang tempat dia berada ya. Nah, kita perlu dua kontainer, yaitu kita tinggal duplicate yang childnya aja. Ya, ini juga masih kosong kan? Klik kanan, duplicate. Sehingga ada dua kontainer di sini, kanan dan kiri. Ya. Posisi kanan dan kiri, kalau memang salah itu bisa diubah. Misalnya kalau mau atas dan bawah, bukan itu. Kita kalau ingin mengubah posisinya dari horizontal, ini kan kanan dan kiri. Kalau memang ingin posisinya atas bawah, Anda klik parentnya, kemudian ubah arah posisi kontainer di layout. Ini kan horizontal. Kalau saya ubah menjadi vertikal, dia posisinya atas bawah. Kalau saya ubah menjadi kanan kiri. Dan kalau dilihat dari contohnya, posisinya itu dia di tengah, ya, di tengah-tengah layer. Maka ini perlu kita tengahkan juga. Ini sudah kanan kiri ya. Nah, perlu klik di parentnya, kita tengahkan dulu, ya, sehingga dia di tengah-tengah. Oke, langkah berikutnya adalah nambah tulisan. Nambah tulisan. Sebenarnya langkah berikutnya ngatur gini ya, ukurannya ini. Tapi ukurannya ini baru bisa kita cek kalau sudah ada tulisan. Untuk nambah tulisan, klik di kontainer yang mau ditambahkan tulisan. Kontainer yang mana? Yang ini ya, yang sebelah kiri. Klik plusnya ini, kemudian ambil headingnya, drag ke sini, maka akan ada tulisan. Selanjutnya kita isi dengan ketikan, ya, describe the value of booking an appointment. Kita bisa ngetik di sini, describe the value of making of booking an appointment. Oke, saya cek dulu huruf besar huruf kecilnya. Oke. Oke, saya save draft dulu untuk mengamankan posisi. Langkah berikutnya adalah ubah ukuran font.
ukuran fontnya dia Work Sans 8285. Size-nya 82, line height 85. Ya, berarti saya ngubahnya ke, pastikan yang diklik adalah headingnya atau tulisannya, kemudian pindah ke style. Di sini ada tipografi. Tipografinya adalah tadi Work Sans, size-nya 82, kemudian line height itu ini ya, line height dia 85 tadi. Kalau mau warnanya persis sekali dengan ini sebenarnya bukan hitam ya, agak kebiruan. Kita bisa copy warnanya ini. Ctrl C kalau memang mau persis sekali warnanya. Warnanya bisa, Anda bisa ngambil hitam. Tapi kalau mau persis sekali seperti yang contoh, kita Ctrl V di sini. Ini warnanya dia. Oke, saya save lagi. Oke, jangan khawatir, yang lain nanti bisa dapat rekaman ini. Kemungkinan biar lebih mudah nanti saya coba di YouTube ya. Oke, kita lihat posisinya kurang pas ya untuk layoutnya. Kalau dari contoh tulisannya describe the value bookingnya agak sini. Oke, kita atur lebar ya. Kita lihat kontainer yang pertama lebarnya adalah 100%. 100% itu artinya apa? Dia akan mengisi semua lebar yang diberikan ke dia. Kalau dia sendirian, maka dia full ambil ke kanan. Kalau berdua, ya dalam satu kotak ada 2 kontainer, berarti sebelah sana 50%, sebelah sini 50%. Oke, kalau di sini kebetulan ada 2, di sini kan 100% dalam artian di sini dia 100%, kenapa nggak full ke kanan? Artinya dia 100% berbagi dengan sebelahnya. Kita lihat coba lihat kontainer yang sebelahnya, ini juga 100%. Ini mau saya kurangi. Ya. Biar lokasinya ini saya kurangi biar posisinya lebih enak. Ya. Saya posisikan segini aja. 30% yang kanan. Ya. 30% yang kanan. Oke. Jadi ini posisinya sudah sama seperti contoh. Dan yang sebelah kiri tetap 100%. Karena apa? Yang kanan dan dia berkurang 30%. Habis itu yang kiri 100% dia ngambil keseluruhan dari ruang yang tersedia. Oke, saya rajin-rajin untuk save draft. Biar aman. Oke, nanti Anda bisa ngikuti videonya ya. Kemudian langkah berikutnya adalah nambahkan logo yang atas. Logo yang atas ini berupa image ya. Ya, ini adalah image. Cara nambahkannya adalah kita nambahkannya di kontainer yang kiri. Kemudian kita klik plus di sebelah sini. Add element plus. Kemudian cari image. Image saya drag ke atasnya tulisan. Kalau ini di bawahnya, kalau ini di atasnya. Ya. Kemudian segera kita ganti gambarnya karena ini gambarnya kebesaran. Choose image. Saya cari yang logonya ini. Kalau ini bukan ya. Ini putih. Kalau yang ini di blok hitam. Kita milih ini.
Maka sudah keluar tulisannya di sini. Kemudian ini dia rata ke kiri. Rata kiri itu ada di mana ya? Kemudian style coba lihat. Nah, ini. Dia rata kiri. Kemudian di sini juga ada jarak. Jaraknya itu ngatur dengan margin. Margin itu ada di sini ya, advance. Margin saya coba kasih, marginnya ada margin top, atas, kiri, bawah dan kanan. Oke, saya coba kasih 30. Ya, 30 itu dia semua dikasih ya. Saya ubah satu, semuanya berubah. Itu karena apa? Karena ada link di sini. Saya matikan linknya agar tidak semuanya berubah. Saya hanya perlu ngasih yang bottom aja. Ini saya jadikan 0, 0, 0. Oke. Ini posisinya sudah sedikit ada jarak dengan bawahnya. Oke, saya save dulu biar tidak hilang kerjaannya. Oke. Sebentar, rekaman ini akan saya... Oke, langkah berikutnya adalah menambahkan tulisan kecil di sini. Jadi caranya sama seperti tadi, kita pindah ke bagian plus. Yang tadi kita pakai heading. Heading ini untuk tulisan besar ya. Karena tulisannya kecil jangan pakai heading, tapi pakai text editor biasa ya. Kemudian drag ke bawahnya sini, plus di sini. Sudah ada tulisan sini. Kemudian copy tulisannya dulu. Ctrl C. Ingat, paste tulisannya jangan di sini ya. Paste tulisannya di bagian sini. Agar formatnya bisa kita atur sendiri. Ya, sudah ada tulisannya. Kemudian kita cek fontnya. Oke, Worksun sama Worksun 2028 ya. Worksun tulisannya text color tipografi. Kemudian di sini diganti Worksun. Kemudian size-nya 20, tinggi tulisan 28. Kemudian masalah warna, kalau mau di copy persis warnanya bisa juga. Kalau nggak mau juga bisa pakai warna hitam aja ya. Ini color, text color, saya persiskan aja. Ctrl V. Ya. Oke, apakah ini bisa digeser? Oke, bentar, Ctrl Z. Oh, nggak bisa ya, kena semua. Oke, kayaknya sudah. Kita lihat bandingkan. Oke, jadi hasilnya ini sudah. Kemudian saya sedikit simpan dulu. Kemudian kalau ingin melihat hasilnya bisa di preview di bagian sini. Ya, ini adalah hasilnya ya. Sudah jadi. Oke, ini adalah bagian pertama. Bagian berikutnya adalah membuat yang bagian bawah. Tapi rekamannya cukup di sini dulu sampai di bagian pertama.